Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Santika Rizky Liasani, mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta. Di sini nanti saya mau melakukan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Sebelumnya bisa Ibu sebutkan nama dan juga alamatnya Ibu? Ya, nama Ani, alamat Ngringin, Bang Sri, Karangpandan, Mbak. Oke. Nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif, lalu cara memperbanyak ASI, lalu kandungan, komposisi, maupun cara menyimpan ASI tersebut. Nanti saya membutuhkan waktu kira-kira 5-10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Baik, langsung saja kita mulai ya Bu. Ya. Pengertian ASI eksklusif itu sendiri yaitu pemberian ASI dengan sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lainnya, walaupun hanya air putih saja pun juga tidak boleh, sampai bayi tersebut berumur 6 bulan. Manfaatnya itu juga untuk menambah kekebalan tubuh pada adik bayinya, terus mempererat ikatan batin dengan si ibu. Lalu untuk cara memperbanyak produksi ASI itu bisa dengan memijat payudara. Dengan melakukan pemijatan ini, payudara akan membuat produksi ASI-nya meningkat. Lalu yang kedua, dengan memompa ASI itu bisa dengan manual dan juga elektrik. Untuk yang manual itu diperlukan sedikit tenaga dan waktu untuk memompa air susu menggunakan alat ini, Bu. Lalu untuk yang pompa ASI elektrik itu tidak diperlukan tenaga ekstra karena pompa bekerja menggunakan tenaga listrik atau baterai, dan juga untuk mempersingkat waktu juga. Lalu yang ketiga ada jangan berhenti menyusui si bayi. Lalu ada menambah porsi makan, istirahat yang cukup, dan juga hindari stres. Lanjut untuk yang selanjutnya yaitu kandungan ASI eksklusif. Kandungan ASI eksklusif tersebut ada lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Lalu untuk komposisi ASI eksklusif ini sendiri ya Bu, itu terdiri dari lemak 3,8%, proteinnya itu 0,9%, laktosa 7,0%, dan juga air 88,1%. Untuk cara penyimpanan ASI eksklusif ini sendiri itu bisa disimpan di dalam kulkas, yaitu segera dinginkan ASI dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dipompa dari payudara. Lalu berilah label tanggal dan juga jam penyimpanan agar mudah untuk diingat ya Bu. Lalu letakkan ASI di tempat pendingin atau lemari pendingin. ASI jika disimpan di dalam suhu ruang itu bisa bertahan hingga 6 jam. Lalu untuk disimpan di dalam kulkas, ASI perah tahan selama 24 jam, dan juga ketika disimpan di dalam freezer, ASI perah bertahan selama 3 bulan. Lalu untuk cara memberikan kepada bayi ketika air ASI-nya itu dari freezer, kita keluarkan lalu kita kasihkan ke lemari pendingin. Ketika mau diberikan kepada bayi, kita hangatkan terlebih dahulu dengan cara kita siapkan wadah atau baskom berisi air hangat, terus kita masukkan ASI-nya itu beserta botolnya Bu. Jadi jangan ASI kita tuang ke dalam wadah maupun kita tuang ke dalam manci buat memanaskan. Jadi jangan langsung dipanaskan di atas kompor, itu dapat merusak ASI itu sendiri Bu. Seperti itu. Terus penerapan ASI eksklusif pada ibu pekerja itu sebenarnya ya sangat sulit, karena kalau ibunya itu bekerja
dekat itu ibu bisa pulang dengan menyusui. Lalu kalau jaraknya itu jauh, terus bayinya juga tidak bisa dibawa ke tempat kerja, ibu itu bisa sebelum berangkat ibu memompa ASI tersebut lalu dititipkan kepada pengasuh, seperti itu. Mungkin cukup sekian pendidikan kesehatan yang saya berikan. Ada yang ditanyakan enggak, Bu? Ini tadi Mbak ada dalam ASI ya, dalam ASI eksklusif itu kan harus diberikan kepada bayi sesegera mungkin ya setelah melahirkan. Nah, kandungan yang ada dalam ASI tadi apa Mbak? Oh, kandungannya. Baik, saya ulangi ya Bu. Kandungan dalam ASI eksklusif itu ada banyak. Ini ada lemak, kolesterol, tentunya ada protein, karbohidrat, vitamin dan juga mineral. Jadi pemberian ASI pada bayi itu kan dari sejak lahir sampai 6 bulan. Jadi nggak usah dikasih makanan pendamping apapun ibu, itu nanti bayinya pasti akan sehat kalau dari ASI. Beda gitu loh Bu kalau sama susu formula. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah Mbak. Oh, baik, sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kan ini tadi saya sudah memaparkan sedikit materi. Ibu bisa mengulang lagi tentang apa ini tadi ASI eksklusif? Dari pengertian, lalu cara memproduksi ASI, terus cara menyimpannya, seperti itu. Iya. Bisa dimulai? Insya Allah bisa. Ya. Tadi sudah diberikan gambaran ya Mbak atau pengertian mengenai ASI eksklusif ya. Untuk ASI eksklusif itu merupakan ASI yang sedini mungkin harus diberikan kepada si bayi setelah ibu itu melahirkan tanpa jeda waktu ya. Sedangkan untuk ASI itu diberikan pada bayi sampai umur 6 bulan tanpa diberikan makanan pendamping apapun kepada si bayi. Itu pengertian ASI. Kemudian untuk memperbanyak produksi ASI itu tadi bisa dilakukan dengan cara pemijatan. Kemudian juga memompa ASI ya. Untuk memompa ASI itu bisa secara manual maupun bisa secara elektrik. Kemudian yang ketiga dengan menambah porsi makan ya Mbak ya, terutama makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian jangan berhenti menyusui. Kemudian juga menghindari stres. Itu caranya. Kemudian untuk cara menyimpan ya, cara menyimpan ASI eksklusif. ASI yang setelah dipompa dari payudara harus sesegera mungkin dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kemudian di dalam lemari pendingin itu harus diberi label. Kemudian labelnya itu ada tanggal dan jam penyimpanan supaya nanti mudah untuk mengingat ASI itu sendiri. Kemudian setelah itu diletakkan di dalam lemari pendingin. Mungkin seperti itu yang bisa saya bantu, saya jelaskan Mbak. Baik Bu, penjelasannya alhamdulillah sudah baik. Mungkin apabila nanti kedepannya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa menghubungi saya ya Bu. Ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.